Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan legenda bawang merah, bawang putih. Sebelumnya perkenalkan tokoh-tokohnya. Saya Sinta Novianti Putri sebagai ibu bawang merah. Saya Dina Bayu Amelia sebagai bawang merah. Saya Ruli Wahyudi sebagai ayah bawang putih. Saya Wahyudi Lestari sebagai bawang putih. Saya Sekarang Reza sebagai pangeran. Saya Nasrul Lasmi sebagai Sari. Saya Nanti Etwa Andini sebagai Sekar. Saya Intan Indonesia sebagai Nenek. Saya Sandro Robin Nazanisa sebagai Joko. Dan selamat menikmati. menyaksikan. Dahulu kala di sebuah desa hiduplah seorang gadis remaja bernama Bawang Putih. Ia kerap dipanggil dengan sebutan Putih. Ia tinggal bersama sang ayah karena ibunya sudah meninggal. Ayah, kenapa ibu cepat pergi meninggalkan kita? Ini sudah memakan ibunya ya. Tapi ayah, Putih masih merindukan seorang ibu ya. Sudahlah anakku, yang berlalu biarkan berlalu. Kamu masih punya ayah yang akan selalu membelamu. Terima kasih ayah sudah menjadi ibu dan menjadi ayah buat Putih. Itu sudah menjadi tugas ayah nak. Sudah ayah dan teladan dulu ya. Dan Ayah. di desa itu juga tinggallah seorang janda yang memiliki anak satu bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Suatu ketika, ibu Bawang Merah berkunjung ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih. Iya Bu. Ini nak, ada sedikit makanan untuk kamu dan ayahmu. Wah, terima kasih Bu. Salam buat bawang merah ya. Iya, nanti aku salamin. Ya udah, ibu pulang dulu ya. Baik Bu. Melihat kepedulian ibu Bawang Merah terhadap keluarganya, mengingatkan ayah Bawang Putih kepada almarhumah sang istri. Nak, apa kamu tidak merindukan seseorang ibu? Siapa yang tidak merindukan seseorang ibu ya? Kalau menurut Putih, ibu bawang merah itu seperti apa? Ibu bawang merah, baik. Emang ada apa ayah? Ben? Sepertinya dia sudah saatnya bukan barat baru. Apakah Putih mengizinkan ayah? Hah? Maksud ayah? Itu tidak ngerti. Seiring berjalannya waktu, ayah semakin tua. Jadi ayah butuh seseorang untuk menemani masa tua ayah. Dan sepertinya ibu bawang merah cocok menjadi pendamping ayah. Tapi ayah, Putih bisa kok merawat ayah, Putih udah besar. Tapi ayah tidak mau merepotkan anak ayah. Tidak ayah, tapi yaitu keinginan ayah, Putih merestui ayah, asalkan ayah berhasil. Ya sudah, terima kasih ya sudah membuka keadaan ayah. Iya ayah. Hari demi hari, hubungan ibu Bawang Merah dan ayah Bawang Putih semakin dekat. Singkat cerita, ayah Putih sudah resmi menikah dengan ibu Bawang Merah. Tetapi seiring berjalannya waktu, sifat asli ibu Bawang Merah dan Bawang Merah mulai muncul. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak tahu karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Ini mas. Heh, Putih. Kamu jangan enak-enakan ya di rumah. Sekarang kamu bersihkan semua pekerjaan rumah ini. Tapi mama sama Putih sendirian. Ya iya, masa sama kita. Udah kerjain aja. Bu, ayo tenang. Ayo kita. Baiklah Bu. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit. Putih, sepertinya ayah sudah tidak kuat lagi. Tidak ayah. Ayah jangan ngomong gitu. Putih sayang sama ayah. Nak, jika ayah pergi baik-baik ya nak. Jangan ayah. Bu, kamu nitip Putih ya. Dan pada akhirnya ayah Bawang Putih meninggal dunia. Sejak saat itu Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Ia hampir tak pernah beristirahat. Suatu ketika
Di depan rumah, Putih sedang memijat sang ibu. Merah. Apakah Bang Merah ada di rumah? Ada temannya Merah. Bentar ya, dipanggilin. Merah, sini nak, ada teman kamu. Ya Bu. Ada kalian, ada apa? Ayo Merah. Ayo. Bu, Putih boleh ikut gak? Udah kamu di rumah aja sama ibu. Tapi Bu, Putih kan juga pengen ikut. Gak apa-apa Bu, Putih ikutin aja. Gak apa-apa Bu, udah aja. Ya udah deh, Bu. Boleh kok. Kalau begitu, ayo kita main. Akhirnya mereka pun pergi bermain. Sampai di tanah lapang tempat mereka bermain, mereka mulai menjahili Putih. Putih, kalau kamu merasa kita Kamu pikir kita mau main sama kamu? Masa dulu kali kamu siapa? Bener banget. kita main di aja yuk. Ayo main di aja yuk. Ayo. Sekarang gimana ya? Akan tetapi di sepanjang permainan mereka selalu kalah dengan Putih. Akhirnya Sekar membisikkan rencana buruk kepada Sari dan Merah untuk mengerjai Putih. Dia yang lu yang main. Kamu. Kenapa? Aduh, pegangan sih. Awalnya jatuh. Udah berdiri. Aku kakiku sakit. Udah, ayo kita pulang aja. Merah, tunggu ya. Udah sana sendiri. Merah, sungguin aku. Karena kakinya yang sakit, Putih terlambat sampai di rumah. Ibu. Nah, ini dia. Kamu dari mana aja? Enak banget ya. Dari tadi kelayapan. Udah lupa sama kerjaan rumah. Gak bisa habis Bu, tadi habis digoreng sama Ih, apaan sih kamu? Kamu jangan dulu dengan anak saya ya. Iya Bu bener. Putih gak bohong. Gak kok Bu, bong. Itu bong banget. Udah. Aku Bu. Sekarang kamu ibu hukum. Sebagai hukumannya, besok kamu harus bangun pagi-pagi. Kamu harus membersihkan semua pekerjaan rumah, mencuci baju, menyetrika semuanya. Tapi Bu, Banyak alasan kamu. Udah mending udah aja. ya aja Bu. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira karena ia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi itu, seperti yang diperintahkan sang ibu tadi malam, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian kotor untuk dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasanya dia lalui. Dan di saat Bawang Putih sedang asik mencuci, ia tidak sadar jika baju sang ibu telah hanyut. Baju ibu? Baju ibu kemana? Itu kan baju kesayangan ibu. Aku harus mencarinya. Aku takut nanti dimarahin ibu. Aduh, gimana baju ibu? Dan di saat sibuk mencari, tidak sadar bahwa hari sudah mulai gelap.
Aku Joko. Aku sering mencari kayu di sini. Aku Putih. Aku sudah mencari baju ibuku yang hari tadi siang. Apa tidak sebaiknya kamu mencarinya besok saja? Karena hari sudah malam. Tidak Joko, aku tahu di mana ibuku. Kamu tinggallah di rumahku dulu. Di sana ada nenekku. Baiklah kalau itu maumu. Nenek, Joko pulang, Nek. Silakan masuk. Ini Joko. Ya, Le. Loh, ini siapa, Le? Ini Putih, Nek. Dia tidak sengaja mengajar ibu. Iya, bener, Nek. Oh, sebentar. Tadi Nenek sengaja menemukan bajunya tersangkut di depan sungai rumah kita. Sebentar ya, Nenek ambilkan. Baik, Nek. Kalau begitu, aku ke belakang dulu ya untuk menata ini. Baik, Joko. Apakah ini bajunya, Nak? Wah, bener, iya, ini bajuku, Nek. Wah, kalau begitu, Putih kami pulang dulu ya, Nek. Sudah malam, lebih baik kita pun beristirahat di sini. Tapi, Nek, tidak apa-apa. Ayo masuk. Baik, Nek. Keesokan harinya, Putih bangun lebih dahulu untuk membersihkan rumah nenek. Dan di saat nenek bangun, dia terkejut melihat rumahnya sudah bersih. Nah, fantastis sekali. Sudah, Nek, tidak apa-apa. Ini bentuk terima kasih ini kepada Nenek. Kenapa kamu bersihkannya? Padahal kan Nenek bisa mengerjakannya sendiri. Sudah, tidak apa-apa, Nek. Kalau begitu, Putih izin pamit pulang dulu ya, Nek. Sebelum kamu pulang, Nenek punya lagu di situ ada dua. Kamu boleh pilih salah satu. Tidak usah repot-repot, Nek. Sudah tidak apa-apa, itu sebagai bentuk terima kasih Nenek. Baiklah. Putih, memilih yang ini ya, Nek. Kenapa kamu memilih yang ini, Nak? Karena kita tuh tidak bisa membawanya pulang, Nek. Oh ya sudah, hati-hati ya. Baik, Nek. Putih pamit dulu ya. Ya. Sesampainya di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju milik sang ibu tiri. Ia dimarahin habis-habisan. Ibu. Bu. Anak gak tau diuntung. Dari mana aja kamu? Disuruh cuci baju dari kemarin baru pulang. Ini Putih habis cari bajunya ibu yang anu. Apa? Dasar yang kamu bodoh. Gembel, kamu bawa apa itu? Iya, apa itu yang kamu bawa Putih? Di sini aku. Jangan. Karena dibanting bawang merah, labu itu pun terbelah. Karena sudah kececeran di lantai dan tidak bisa dimakan. Akhirnya, Bawang Putih berinisiatif untuk menanam biji labu tersebut. Kamu bersihkan dia ini. Apa sama? Ini sudah tidak bisa dimakan. Sebaiknya aku tanam di sini. Tunggulah dengan lebat ya, biji labuku. Keesokan harinya, Putih dan ibu tiri terkejut. Ada pohon emas ajaib di depan rumah mereka. Wah, ada pohon emas. Pohon emas siapa ini? Merah, sini nak. Ada pohon emas, Bu. Wah, ini pohon emas siapa, Bu? Baca, ibu. Aku coba bikin banyak. Ih, susah banget sih. Ini kok bisa dibentak sih, Bu Sarah? Ini nggak bisa, Bu. Dasar aja, Bu. Aku, Ini pohon emasku. Wah, coba aku makan. Wah, kenapa tubuhku selalu makan pohon emas
pohon ini pohon ajaib. Wah. Setelah kejadian itu, berita tentang pohon ajaib itu mulai tersebar. Dan berita itu terdengar oleh para bangsawan. Suatu hari, pangeran datang ke desa Bawang Putih untuk mencari kebenaran pohon ajaib tersebut. Hai kalian, apakah kalian tahu tentang obat ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Tahu kok? Emang kenapa? Bisakah kalian mengantarkan aku ke sana? Boleh sih. Jadi yuk tante. Akhirnya, mereka berdua mengantarkan pangeran. Akhirnya mereka berdua sampai ke rumah Bawang Merah. Merah. Ada kalian. Ih, ini siapa? Ada orang yang minum pohon ajaib itu. Ada apa ini? Aku pangeran dari kerajaan. Aku sudah mengikuti itu yang sulit sebentar. Aku mendengar dari warga bahwa itu memiliki pohon ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ih, ngapain kalian bawa dia ke sini? Ada apa ini, Bu? Aku butuh buah dari pohon itu untuk mengobatiku. Apakah ibu bersedia memberikannya untukku? Enak aja. Baiklah, Bu. Baiklah, Tuan. Silahkan. Tunggu di sini ya, Tuan. Sudah. Silakan, Tuan. Setelah memakan buah tersebut, keajaiban pun terjadi. Mana tuh pangeran yang jadi kecil? Mana pangeran yang jadi kecil? Mati. Seketika tubuh pangeran menjadi bersih dan tampan. Wah, enak sekali, Bu. Wah. Karena kamu sudah meminta buah dari pohon punya anak saya, kamu harus memberi kita imbalan. Mungkinlah siapapun yang dari pohon ini akan dijadikan pemimpin. Saya pangeran. Saya pangeran. Dia pangeran merah yang telah menanam pohon ini. Tidak pangeran. Itu kan dia yang Dia bagus. ya. Mari kita berikan saja. Aku pernah mendengar jika pohon itu ada juga di pohon penanamnya. Mendengar hal itu, Bawang Merah dan ibunya sedikit takut karena memang bukan dia pemiliknya. Dengan ragu, Bawang Merah mencoba untuk memati buah tersebut, namun nihil. Buah tersebut tidak bisa dipetik. Dan di saat Putih mengambil buah tersebut, sangat mudah dipetiknya. Ini Tuan. Tuan buahnya. Jadi kamu berenang pohon itu. Kalau begitu, Putih bawa kamu di bukan sedikit. Aku bersedia, Pangeran. Dan pada akhirnya, Bawang Putih dibawa ke istana sesuai dengan janji pangeran. Putih dinobatkan sebagai permaisuri. Sejak saat itu, Bawang Putih tinggal di kerajaan bersama pangeran dan mereka pun hidup bahagia. Pesan moral dari cerita bawang merah dan bawang putih ialah kita tidak boleh menjadi orang yang tamak. Selain itu, kita juga harus berbuat baik kepada siapapun meskipun itu hanya anak tiri. Karena setiap perbuatan baik pasti Tuhan akan senantiasa menolong, begitupun setiap perbuatan jahat pasti akan menerima balasannya. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata, terima kasih.